Enggak. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat siang, dan selamat pagi untuk teman-teman yang lagi nonton video ini. Di sini kami dari kelompok 8 dan kami kali ini akan menjelaskan tentang teori Julian Rother dan Walter Mischel. Sebelumnya perkenalkan, saya Nyi Ayu. Saya Aska. Dan saya Fauzi. Oke, boleh di slide. Oke, sebelumnya kita akan membacakan biografi tentang Julian Rother ini, atau nama panjangnya adalah Julian Bernard Rother. Julian ini seorang psikolog Amerika yang dikenal karena kontribusinya dalam psikologi kepribadian dan psikologi sosialnya, khususnya melalui konsep locus of control yang menjadi tonggak penting dalam pemahaman tentang motivasi dan persepsi kendali diri manusia terhadap lingkungannya. Julian Rother ini lahir pada tanggal 22 Oktober 1916 di Brooklyn, New York, Amerika Serikat. Dan ia wafat pada tanggal 6 Januari 2014 dalam usianya yang 97 tahun. Dia juga tumbuh dalam keluarga Yahudi kelas menengah. Ketertarikannya pada psikologi dimulai saat membaca karya-karya Freud di masa remajanya. Rotter menyelesaikan pendidikan sarjananya di Brocken College, di mana ia sempat terpengaruh oleh tokoh-tokoh psikologi besar seperti Solomon Asch dan Alfred Adler. Dan dia juga kemudian melanjutkan studi pasca sarjananya di University of Iowa di bawah bimbingan Kurt Lewin, seorang tokoh penting dalam psikologi Gestalt dan di dinamika kelompok. Rotter meraih gelar doktor di Indiana University. Dan lalu kontribusi ilmiah dan penghargaan Rotter ini selama Perang Dunia Kedua, Rotter bekerja sebagai psikolog militer di Angkatan Darat AS. Setelah perang, ia mengajar di berbagai universitas termasuk Ohio State University and University of Connecticut. Karya paling terkenalnya itu adalah konsep locus of control yang ia perkenalkan pada tahun 1954. Dalam karyanya yang berjudul Social Learning and Clinical Psychology. Internal locus of control. Individu percaya bahwa hasil dari tindakan mereka tergantung pada usaha dan keputusan mereka tersendiri. Dan external locus of control itu individu percaya bahwa hasil dipengaruhi oleh faktor luar seperti nasib, takdir, atau kekuatan eksternal lainnya. Rotter menuliskan berbagai karya mengenai psikologi dan mendapat penghargaan bergengsi, yaitu oleh APA Distinguished Contribution Award pada tahun 1988 dan Distinguished Contribution of Clinical Training Award dari Konkielov University of Clinical Psychology di tahun berikutnya. Oke, dan di sini aku bakal jelasin tentang teori yang dibuat dari Rotter, yaitu Social Learning Theory atau teori belajar sosial Rotter nih. Eh, dia tuh mengemukakannya pada teori ini tahun 1958, memperkenalkan social learning theory sebagai upaya untuk mengintegrasikan teori penguatan reinforcement dengan teori kognitif dalam menjelaskan perilaku manusia. Rotter berpendapat bahwa perilaku individu tidak hanya dipengaruhi oleh penguatan eksternal, tetapi juga oleh harapan dan nilai penguatan yang dimiliki individu terhadap hasil dari perilaku tersebut. Rotter menyatakan bahwa perilaku seseorang dalam situasi tertentu merupakan fungsi dari dua hal utama. Yang pertama adalah harapan, dan yang kedua adalah reinforcement value atau nilai penguatan. Jadi penjelasan di sini tuh harapan itu merupakan keyakinan individu bahwa suatu perilaku tertentu akan menghasilkan atau penguatan yang
diinginkan oleh individu tersebut. Dan kalau misalkan nilai penguatannya itu seberapa besar nilai atau arti penting suatu hasil bagi individu tersebut. Rumus dasarnya adalah potensi perilaku atau BP sama dengan F, yaitu expectancy and reinforcement value. Jadi, artinya tuh kemungkinan seseorang akan melakukan suatu perilaku bergantung pada seberapa besar harapannya untuk berhasil dan seberapa berharganya hasil tersebut baginya. Dan di sini teori sosial didasarkan pada 5 asumsi pokok. Rotter mengatakan, yang pertama itu teori belajar sosial menyatakan bahwa individu berinteraksi dengan lingkungannya yang memiliki makna bagi dirinya. Tanggapan pertama itu seorang terhadap rangsangan dari lingkungannya ditentukan oleh makna atau nilai penting yang ia kaitkan dengan peristiwa tersebut. Dan yang kedua, kepribadian tidak bersifat tetap atau ditentukan oleh tahap perkembangan usia tertentu, melainkan dapat mengalami perubahan selama individu masih memiliki kemampuan untuk belajar. Boleh dilanjut? Dan yang ketiga, Rotter menyatakan bahwa kepribadian memiliki suatu kesatuan yang mendasar yang berarti bahwa kepribadian seseorang cenderung stabil atau relatif. Dan yang keempat, hipotesisnya itu menyatakan bahwa motivasi manusia itu bersifat terarah dan didasarkan pada tujuan si individu tersebut. Dan yang kelima atau yang terakhir, manusia memiliki kemampuan untuk mengantisipasi kejadian-kejadian di masa depan. Selain itu, mereka menggunakan persepsi terhadap arah dan kecenderungan suatu peristiwa sebagai dasar untuk menilai atau makna dari penguatan yang diterima. Oke, selanjutnya. Oke, di sini ada gambaran untuk contohnya. BP itu tadi behavior potential dan I itu expectancy of reservement and RV itu respondent value. Jadi sosial teori Julian Rotter ini berfokus pada bagaimana individu memprediksi dan memilih perilaku berdasarkan harapan dan nilai penguatan dalam situasi tertentu. Untuk menerapkan teori ini secara efektif, kita perlu memahami 4 komponen utama sebenarnya teman-teman. Yang pertama tadi behavior potential atau potensi perilakunya. Jadi kemungkinan munculnya perilaku tertentu dalam situasi yang spesifik. Dan yang kedua adalah ekspektasi atau ekspektansi, keyakinan individu bahwa perilaku tertentu akan menghasilkan hasil yang diinginkan. Dan yang ketiga, nilai penguatan. Reinforcement value, seberapa besar sih nilai yang diberikan individu itu terhadap hasil atau penguatan tersebut. Dan yang terakhir, dan gak kalah pentingnya itu adalah situasi psikologis atau psychological situation, konteks atau kondisi spesifik di mana perilaku itu terjadi. Oke, dan selanjutnya di sini juga Rotter membagikan beberapa perilaku. Yang pertama adalah perilaku spesifik, terus yang kedua adalah maladatif, dan yang ketiga adalah perilaku umum. Yang pertama adalah definisi perilaku spesifik nih teman-teman. Perilaku yang dipilih individu dalam situasi tertentu berdasarkan ekspektasi bahwa perilaku tersebut akan menghasilkan penguatan yang diinginkan. Contohnya adalah seseorang mahasiswa yang percaya bahwa belajar keras untuk ujian matematika akan menghasilkan nilai yang tinggi. Nah, di contoh di sini udah sangat jelas ya guys. Jadi kayak si mahasiswa ini tuh percaya kayak belajar keras itu tuh bakal menghasilkan ekspektasinya itu bakal nilainya tuh bakal tinggi. Nah, faktornya itu apa sih? Faktornya itu adalah ekspektasi spesifik, yaitu rumusnya E. Ekspektasi spesifik itu keyakinan individu bahwa perilaku tertentu akan menghasilkan hasil yang diinginkan dalam situasi tertentu. Dan nilai penguatan atau RV itu seberapa besar individu menghargai hasil yang diinginkan. Boleh lanjut? Oke.
Selanjutnya adalah perilaku umumnya. Definisi perilaku umum, perilaku yang dipilih individu berdasarkan ekspektasi umum bahwa perilaku tersebut akan menghasilkan penguatan yang diinginkan dalam berbagai situasi. Contohnya adalah seorang individu yang selalu berusaha jujur karena percaya bahwa kejujuran akan selalu dihargai. Faktornya ada dua juga, yaitu GE atau ekspektasi umum, keyakinan individu bahwa perilaku tertentu akan menghasilkan hasil yang diinginkan dalam berbagai situasi. Dan selanjutnya juga tentu ada RV, yaitu nilai penguatan si individu tersebut. Kayak seberapa besar individu menghargai hasil yang diinginkan, seperti yang tadi perilaku spesifik. Oke, selanjutnya adalah perilaku maladaptif. Definisinya perilaku yang tidak efektif dalam mencapai tujuan yang diinginkan dan seringkali berulang meskipun tidak menghasilkan hasil yang individu tersebut tuh inginkan. Contohnya itu seorang individu yang terus-menerus menghindari situasi sosial meskipun ingin memiliki hubungan interpersonal yang baik sama sosialnya gitu. Terus faktornya itu tujuan yang tidak realistis atau menetapkan tujuan yang terlalu tinggi atau tidak dapat dicapai. Dan yang kedua, keterampilan yang tidak memadai atau kurangnya keterampilan informasi untuk mencapai tujuan tersebut. Lalu, evaluasi situasi yang salah, penilaian yang keliru terhadap situasi yang mengarah pada perilaku yang tidak efektif. Oke, selanjutnya rotor juga mempunyai psikoterapi. Secara umum, tujuan dari terapi rotor ini untuk membawa kebebasan bergerak dan nilai kebutuhan agar agar selaras atau satu tujuan gitu, sehingga akan mengurangi perilaku yang defensif atau menghindar. Terapis mengambil peran aktif sebagai guru dan akan berusaha untuk memenuhi tujuan terapi dengan dua cara dasar. Yang pertama itu, Rotter bilang mengubah kepentingan dari tujuan dan mengeliminasi ekspektasi yang terlalu rendah atas kesuksesan. Atau bisa dibilang tuh kita di sini kayak pesimis lah ya, teman-teman. Oke, selanjutnya. Oke, selanjutnya, oke. Yang pertama adalah mengubah tujuannya nih. Yang tadi tuh yang guru tentang, dia tuh penelitiannya di guru apa sebagai mediatornya. Dan di sini tuh Rotter mengatakan banyak pasien kesulitan menyelesaikan masalah hidup karena mengejar tujuan itu yang tidak realistis. Terapis berperan membantu mereka mengenali dan mengganti tujuan tersebut dengan yang lebih sehat. Rotter dan Hochreich 1975 mengidentifikasi tiga sumber masalah, yaitu ada konflik tujuan, tujuan destruktif, terus tujuan yang terlalu tinggi. Terapis membantu pasien mengevaluasi ulang tujuan tersebut secara realistis dan membimbing mereka berdasarkan nilai lama yang tak lagi relevan dengan kondisi saat ini. Dan yang kedua adalah mengeliminasi ekspektasi rendah manusia atau individu tersebut. Selain membantu pasien menetapkan tujuan yang realistis, terapis juga berupaya meningkatkan ekspektasi keberhasilan dan kebebasan bergerak pasien. Kebebasan bergerak yang rendah bisa disebabkan oleh tiga hal. Yang pertama itu kurangnya keterampilan atau informasi. Yang kedua, penilaian keliru terhadap situasi saat ini. Dan yang ketiga, generalisasi kegagalan. Terapis membantu pasien untuk membedakan antara masa lalu dan sekarang serta memberikan penguatan atas keberhasilan kecil untuk membangun rasa percaya dirinya dan kemampuan menghadapi berbagai situasi. Baik, selanjutnya ada Walter Mischel ya, habis Julian Walter. Nah, Walter Mischel ini teman-teman lahir tanggal 22 Februari tahun 1930 di Wina, Austria. Nah, Michelle ini tuh lahir di keluarga menengah ke atas. Dia itu merupakan anak kedua yang mana lingkungan tinggalnya ini masih satu kawasan dengan Sigmund Freud. Nah, lingkungannya nih yang nyaman ini tuh harus tiba-tiba kayak Sirna, masa kecil yang nyamannya karena ada invasi Nazi ke Austria tahun 1928. Nah, karena invasi Nazi ini, akhirnya keluarga Michelle itu pindah ke beberapa tempat dan menetap di Brooklyn. Nah, sebelum berkuliah, Michelle juga sempat kerja serabutan karena ayahnya itu tiba-tiba jatuh sakit.
Tapi akhirnya dia bisa kuliah dengan beasiswa di New York University. Nah, Michelle juga sangat tertarik nih dengan seni, khususnya itu melukis dan memahat, sehingga terkadang dia itu membagi waktunya antara belajar mengenai psikologi dan juga seni. Nah, kecenderungan Michelle terhadap humanistis ini juga diperkuat karena dia membaca beberapa karya Sigmund Freud, juga pemikiran-pemikiran mengenai eksistensial dan penyair-penyair hebat. Nah, setelah kuliah di New York University, dia juga lanjut pendidikan master dalam bidang psikologi klinis di City College of New York. Nah, kemudian sambilan dia menyelesaikan pendidikan masternya, dia juga bekerja sebagai pekerja sosial di daerah kumuh Lower East Side. Kemudian karena pekerjaannya ini juga akhirnya Michelle itu mulai meragukan nih mengenai teori psikoanalisis. Nah, selanjutnya setelah dia lulus itu, akhirnya dia melanjutkan lagi pendidikan dokternya di Ohio State University. Nah, di sini itu ada dua tokoh yang sebelumnya sudah dibahas, yaitu Julian Rotter dan George Kelly, di mana Michelle ini mengagumi kedua tokoh tersebut dan akhirnya dia itu belajar dari keduanya. Makanya kayak di teorinya Michelle ini bakal ada pengaruh dari teori sebelumnya, yaitu kayak teori belajar sosialnya Rotter sama teori konstruk personal berdasarkan kognisinya punya Kelly. Nah, setelah mengajar di University of Colorado selama 2 tahun, akhirnya Michelle juga bergabung dengan Department of Social Relations di Harvard dan pindah lagi di tahun 1962 di Stanford. Nah, di Stanford ini Michelle itu berkan atau akhirnya menjadi rekannya Albert Bandura. Nah, kemudian selama 20 tahun lebih di Stanford, Michelle juga akhirnya pindah lagi ke Columbia University dan menjadi peneliti aktif, juga sambil mengembangkan teorinya. Nah, salah satu penelitian awal Michelle yang paling terkenal itu ada Personality of Assessment, yang mana Michelle ini mengidentifikasikan sukarelawan Peace Corps yang berhasil. Nah, nanti juga akan dibahas beberapa penelitian Michelle kayak marshmallow test yang akan dibahas di agak akhir video ini. Kemudian buku populer Michelle ini ada Introduction to Personality tahun 1971 dan revisi ketujuhnya itu tahun 2004. Nah, dia ini membuat bukunya juga sama rekannya yaitu Ruchi Soda dan Ronald D. Smith. Latar belakang sistem kepribadian kognitif afektifnya punya Michelle. Nah, jadi ada beberapa tokoh yang berpendapat kalau kebanyakan perilaku itu hasil dari sifat kepribadian yang relatif stabil. Nah, Michelle ini menolak asumsi tersebut dan percaya bahwa kebanyakan perilaku merupakan fungsi dari situasi tersebut. Nah, ada 2 poin dari latar belakang ini. Yang pertama itu paradoks konsistensi. Nah, banyak bukti empiris yang menunjukkan kalau banyak variasi dalam perilaku suatu situasi itu yang akhirnya misal sebut dengan paradoks konsistensi. Nah, bagi beberapa orang atau profesional, disposisi personal yang global ini kayak kejujuran, agresivitas, tepat waktu, bertanggung jawab itu merupakan sesuatu yang dapat membuktikan diri sebagai hal yang bisa menjelaskan perilaku. Kayak misalnya, politisi itu yang akan menduduki pemerintahan biasanya akan dipilih dari perilakunya yang kayak tanggung jawab dan jujur. Nah, Michelle ini menentang usaha untuk mengatribusikan perilaku pada sifat global tersebut. Yang kedua ada interaksi manusia situasi. Nah, Michelle itu melihat manusia itu bukan sebagai wadah kosong yang nggak ada sifat kepribadian yang bertahan gitu. Michelle juga mengakui kalau kebanyakan orang itu punya suatu konsistensi dalam perilaku mereka. Tapi Michelle juga menekankan bahwa situasi memiliki dampak yang kuat pada perilaku. Nah, ia juga melihat banyak disposisi dasar dapat bersifat stabil untuk jangka waktu yang lama. Kemudian, menurut Michelle ini, sifat atau disposisi personal ini walaupun penting dalam memprediksi perilaku, tapi juga melewatkan signifikasi dari situasi spesifik ketika manusia berfungsi. Nah, perilaku yang nggak bisa ditentukan secara mandiri ini, baik dari situasi maupun sifat kepribadian yang stabil.
Makanya Michel sama Funda itu menawarkan sistem ini, yaitu kepribadian kognitif afektif untuk memprediksi perilaku manusia. Nah, yang tadi disebutin juga, Michel sama Funda itu menawarkan sistem ini. Cognitive Affective Personality System atau bisa juga disebut dengan Cognitive Affective Processing System itu menjelaskan tentang keberagaman dalam berbagai situasi dan juga stabilitas dari perilaku dalam diri seseorang. Nah, sistem ini itu memprediksi kalau perilaku seseorang itu bakal berubah dari satu situasi ke situasi lainnya. Dan juga akhirnya mereka berdua ini mengkonsepkan variasi perilaku itu dalam kerangka berpikir berikut. Apabila A maka X, tetapi apabila B maka Y. Jadi kalau si apabilanya ini berubah, teman-teman, otomatis si maka ini juga akan berubah. Misalnya, apabila Mark diprovokasi oleh istrinya, maka ia akan bersifat agresif. Nah, yang kedua itu apabila Mark diprovokasi oleh atasannya, maka ia akan bersifat patuh karena ada gap apa sih posisi ya. Kemudian ada sistem kepribadian kognitif ini memiliki beberapa poin. Yang pertama itu prediksi perilaku. Nah, prediksi perilaku ini teoritis dasarnya itu atas ungkapan berikut. Apabila kepribadian merupakan sistem yang stabil yang memproses informasi mengenai situasi internal maupun eksternal, maka mengikuti hal tersebut, saat individu menghadapi situasi yang berbeda, perilakunya akan bervariasi dari satu situasi ke situasi lainnya. Kemudian yang perlu digarisbawahi juga mengenai stabilitas kepribadian manusia itu bersifat sementara. Perilaku itu dapat bervariasi dari situasi satu ke lainnya. Kemudian prediksi dari perilaku berada pada pengetahuan mengenai bagaimana dan kapan unit-unit kognitif afektif diaktifisasikan. Yang kedua ada variabel situasi. Nah, pengaruh relatif dan variabel dengan kualitas pribadi itu dapat ditentukan dengan observasi persamaan atau perbedaan dari reaksi individu dalam suatu situasi tertentu. Nah, selanjutnya ada unit-unit kognitif afektif. Nah, ini itu merupakan perluasan konsep dari variabel-variabel yang awal Michel tawarin. Michel sama rekan-rekan ini memperluas konsep yang awalnya variabel-variabel jadi unit-unit kognitif selama penelitian lebih dari 30 tahun. Di mana unit-unit kognitif afektif ini meliputi berbagai aspek dalam diri manusia hingga mereka itu bisa berinteraksi dengan lingkungannya dengan pola variasi yang relatif stabil. Yang pertama itu ada strategi pengodean, yaitu salah satu unit yang paling esensial atau penting atau juga berpengaruh terhadap seseorang. Nah, strategi pengodean ini merupakan cara manusia mengategorisasikan informasi yang diterima dari stimulus eksternal. Kemudian, proses kognitif digunakan untuk mengubah stimulus tersebut menjadi konsep personal, cara seseorang memandang orang lain, melihat dunia, juga termasuk konsep diri. Selanjutnya ada kompetensi dan strategi regulasi diri, yaitu karena kompetensi ini merupakan informasi-informasi mengenai dunia dan hubungan kita dengannya. Michelle juga setuju dengan Bandura kalau kita itu nggak bisa memperhatikan semua stimulus yang ada di sekitar, tapi secara selektif tuh mengonstruksi atau membangun dunia nyata versi kita sendiri. Nah, strategi regulasi diri ini digunakan untuk mengontrol perilaku dengan tujuan yang diberikan pada diri sendiri dan konsekuensi yang dibuatnya. Seperti itu. Selanjutnya ada ekspektasi dan keyakinan. Yang pertama itu ada ekspektasi perilaku hasil, kemudian ada ekspektasi stimulus hasil, yaitu banyaknya kondisi yang memengaruhi kemungkinan konsekuensi atas pola perilaku apapun. Nah, perilaku itu akan konsisten atau relatif stabil dari satu situasi ke situasi lainnya sampai di tahap ketika ekspektasi tidak berubah. Tapi permasalahannya, ekspektasi kita itu bersifat konstan. Selanjutnya ada tujuan dan nilai. Nah, manusia itu merancang dan merumuskan cara untuk mencapai tujuannya, kemudian menciptakan situasi mereka sendiri. Nah, nilai, tujuan, dan minat ini merupakan beberapa unit kognitif afektif yang sifatnya stabil karena mereka itu merupakan aspek yang menimbulkan emosi yang dimiliki unit-unit ini.
Kemudian yang terakhir itu ada respon afektif. Nah, respon ini meliputi emosi, perasaan, dan reaksi fisiologis. Respon ini tuh gak bisa hadir sendirian. Karena itu, selain gak bisa dipisahin dari proses kognisi, respon ini juga mengaruhi unit-unit lainnya. Oke, ini lanjut ke penelitian terkait. Gagasan Rotter mengenai kontrol internal dan eksternal telah menghasilkan banyak penelitian dalam psikologi. Dengan banyak peneliti dari berbagai disiplin yang merujuk gagasan oleh Michel, walaupun terbilang model kepribadian yang cukup baru, yaitu model ini pertama kali digagas secara utuh pada pertengahan tahun 1990-an. Juga telah menghasilkan cukup banyak penelitian untuk usianya yang masih muda, dengan beberapa penelitian yang berfokus pada kerangka apabila maka yang telah didiskusikan sebelumnya. Boleh lanjut. Dan ini ada 3 poin. Yang pertama, locus of control dan pahlawan Holocaust. Penelitian oleh Oliner dan Oliner pada tahun 1998 menunjukkan bahwa individu non-Yahudi yang secara sukarela menyelamatkan orang Yahudi selama Holocaust, yang dikenal sebagai penyelamat, cenderung memiliki locus of control internal yang lebih tinggi dibandingkan dengan mereka yang tidak terlibat dalam tindakan penyelamatan. Locus of control internal mengacu pada keyakinan bahwa seseorang memiliki kendali atas hasil hidupnya sendiri, yang dapat mendorong tidak proaktif dan berani dalam situasi sulit. Temuan ini mendukung pandangan bahwa individu dengan locus of control internal lebih mungkin mengambil tindakan moral yang signifikan, bahkan dalam kondisi yang sangat beresiko. Oke, yang kedua itu interaksi manusia dan situasi. Seperti yang tadi yang udah dijelasin, interaksi manusia dan situasi menyoroti perilaku individu yang tidak hanya mempengaruhi oleh sifat kepribadian yang stabil, tapi juga konteks situasional tempat individu yang berada. Walter Mischel dalam teorinya menekankan bahwa perilaku adalah hasil dari interaksi antara variabel kognitif, afektif individu, dan situasi spesifik. Modern kognitif affective personality system, atau bisa disebut CAPS, yang dikembangkan oleh Michel, digambarkan bagaimana pola perilaku individu dapat konsisten pada serupa, meskipun mungkin berbeda di situasi lain, mencerminkan tanda tanda tangan kepribadian yang unik. Oke, yang ketiga itu adalah regulasi diri di sepanjang kehidupan. Penelitian awal yang dilakukan oleh Walter dalam psikologi kepribadian ialah mengenai penundaan kepuasan. Walter menemukan bahwa anak-anak prasekolah dapat melawan godaan untuk tidak memakan marshmallow di tempat agar mendapatkan 2 marshmallow kemudian dari marshmallow test. Dari marshmallow test tersebut beragam konsekuensi yang akan muncul. Tidak sedikit anak-anak prasekolah yang mampu menunggu untuk mendapatkan 2 marshmallow lagi, diprediksikan mendapatkan skor SAT yang lebih tinggi saat berada di jenjang akademik dan dapat mengulangi stres dengan baik. Sedangkan anak-anak prasekolah lainnya yang tidak dapat melawan godaan tersebut memiliki kemungkinan besar 30% mengalami obesitas di usia 11 tahun, dan kemungkinan untuk anak yang memiliki kepribadian ambang saat dewasa kelak. Kemudian Michelle dan rekan-rekannya menyimpulkan bahwa mereka yang mampu menahan godaan demi tujuan dalam jangka panjang dapat melakukan karena dua strategi: mengarah kembali perhatian dan penyusunan kembali kognitif. Dan ini kritik terhadap teori Walter Mischel dari yang sebelumnya. Ini kritiknya itu adalah teori belajar kognitif sosial mendapatkan, terutama karena dinilai terlalu menekankan pentingnya
pengaruh situasi dalam perilaku individu dan mengabaikan konsistensi perilaku yang berbagai kondisi. Meskipun Rotter dan Mischel menekankan bahwa pentingnya interaksi antara individu dan lingkungan, beberapa ahli berpendapat bahwa teori ini kurang memperhatikan stabilitas kepribadian yang bisa muncul dalam berbagai situasi. Selain itu, teori ini juga dinilai terlalu kognitif karena lebih banyak menjelaskan perilaku berdasarkan ekspektasi, nilai, dan pengolahan informasi, tetapi masih kurang untuk memberi ruang pada peran faktor emosional dan ketidaksadaran dalam mempengaruhi perilaku manusia. Beberapa pihak juga menilai bahwa teori ini cenderung mengurangi peran faktor biologis dan keturunan yang menyatakan kini kontribusi dalam membentuk kepribadian individu. Oke, cukup sekian presentasi dari kami. Kami izin pamit undur diri. Kalau misalnya ada kesalahan, mohon maafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.